Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas praktikum B Analisis Farmasi Kuantitatif kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Diga Nadila, dan Arba Setiawan, Giani Salsabila, dan Tiara Octavia Tolanda. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai praktikum iodometri dan iodimetri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Prinsip percobaan iodimetri yaitu berdasarkan penetapan kadar iodium, di mana larutan baku bertindak sebagai reduksi dan zat lain sebagai oksidasi melalui reaksi redoks. Prosedur kerja iodimetri yaitu dengan melarutkan sampel terlebih dahulu dengan air bebas karbon dioksida di dalam labu ukur. Kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan asam dan amilum sebagai indikatornya. Kemudian buret diisi dengan larutan iodium yang di sini akan berperan sebagai titran. Lakukan titrasi dalam larutan Erlenmeyer tadi sampai terjadi perubahan dari semula bening menjadi warna biru. Kemudian hitung bobot dan kadar sampel berdasarkan data yang telah ada. Prinsip dasar iodometri yaitu titrasi tidak langsung yang menghasilkan iodium, lalu dititrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Prosedur kerjanya, pertama dilakukan pembakuan larutan iodium, yaitu dengan mentitrasinya terlebih dahulu dengan natrium tiosulfat sampai membentuk warna kuning. Setelah terbentuk warna kuning, baru ditambahkan indikator amilum, maka warna akan berubah lagi menjadi biru. Kemudian titrasi lagi sampai warna menjadi bening. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar metampiron. Metampiron dilarutkan terlebih dahulu menggunakan aquades, yang kemudian ditambahkan indikator amilum 3 tetes. Terakhir, metampiron dititrasi menggunakan iodium di dalam buret sampai membentuk warna biru. Terdapat beberapa perbedaan dalam titrasi iodometri dan iodimetri. Perbedaan yang pertama, iodometri termasuk ke dalam reduktormetri, sedangkan iodimetri termasuk ke dalam oksidimetri. Perbedaan yang kedua, titran yang digunakan dalam iodometri berupa natrium tiosulfat, sedangkan pada iodimetri, titran yang digunakan berupa larutan iodium. Untuk perbedaan yang ketiga, dalam iodometri, titrat bertugas sebagai oksidator dan titran sebagai reduktornya. Sedangkan dalam iodimetri, titrat bertugas sebagai reduktor dan titran sebagai oksidatornya. Untuk perbedaan yang keempat, iodometri termasuk ke dalam titrasi tidak langsung dalam suasana asam, sedangkan iodimetri termasuk ke dalam titrasi langsung dalam suasana sedikit basah atau netral. Prinsip dasar dari uji titrasi iodo dan iodimetri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip dasar dari uji iodometri. Iodometri merupakan zat uji atau oksidator yang mula-mula direaksikan dengan ion iodida yang berlebihan. Kemudian, iodium yang dihasilkan dari proses titrasi tersebut akan dititrasi dengan larutan tiosulfat. Kemudian, yang kedua, prinsip dasar dari uji titrasi iodimetri adalah dengan zat uji atau yang bersifat reduktor atau langsung dititrasi dengan menggunakan larutan iodium, di mana iodida sebagai larutan standarnya. Metode iodometri menggunakan dua jenis larutan indikator, yaitu dengan menggunakan iodin yang bertindak sebagai indikator untuk dirinya sendiri. Terdapat dua langkah yang dihasilkan dari proses titrasi iodometri. Yang pertama, didapatkan hasil yang berwarna jerami atau kuning yang menandakan bahwa proses titrasi boleh diakhiri. Setelah dihasilkan warna kuning jerami, kemudian ditambahkan indikator amilum yang akan berubah menjadi warna biru. Nah, proses dari penambahan amilum dilakukan pada tengah-tengah langkah dari proses titrasi iodometri. Alasannya adalah agar amilum yang ditambahkan tidak membungkus iodin yang dapat menyebabkan sukar larut. Hal ini terjadi karena apabila iodin terbungkus dengan amilum, maka hasil titrasi tidak akan berwarna yang tajam atau jelas. Hal ini akan membuat kesulitan dalam pengamatan untuk menentukan titik terakhir dari titrasi. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1 praktikum analisa farmasi kuantitatif terkait materi iodometri dan iodimetri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.